Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Indonesia dengan NIM 857287611. Saya dari program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu tidak hanya menjadi dasar berpikir dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi alat untuk mengkaji hakikat, metode, tujuan, dan nilai-nilai dari pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai ilmu pendidikan. Eksistensi ilmu pendidikan berarti keberadaan pendidikan sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, metode, tujuan, dan sistem tersendiri. Filsafat ilmu membantu menjelaskan apa hakikat pendidikan, siapa manusia yang dididik dan mengapa pendidikan diperlukan, apa tujuan akhir dari pendidikan. Melalui kajian filosofis, pendidikan dipahami bukan sekedar proses transfer ilmu, tetapi proses pembentukan manusia secara utuh. Dengan demikian, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap memiliki identitas dan arah yang jelas. Bentuk pengawasan filsafat ilmu terhadap eksistensi pendidikan. Yang pertama, mengkritisi tujuan pendidikan yang terlalu materialis, menjaga pendidikan agar tidak kehilangan nilai kemanusiaan. Contohnya, ketika pendidikan hanya menekankan nilai ujian dan kompetensi akademik, filsafat ilmu mengatakan bahwa tujuan pendidikan juga mencangkup pembentukan karakter, moral, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu memberikan dasar ilmiah bagi pendidikan melalui cara berpikir logis, sistematis, kritis, dan objektif. Pendidikan menjadi disiplin ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki objek kajian yang jelas, metode penelitian ilmiah, dan konsep dari teori yang teruji. Peran filsafat ilmu dalam memperkuat keilmiahan yaitu membantu guru dan peneliti berpikir kritis, mendorong penggunaan metode ilmiah dalam penelitian pendidikan. Sebagai contoh, metode pembelajaran saat ini banyak dikembangkan melalui penelitian psikologi pendidikan, evaluasi pembelajaran, dan studi empiris tentang cara belajar siswa. Filsafat ilmu tidak hanya membahas pengetahuan, tetapi juga nilai dan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Pendidikan yang baik harus memiliki dimensi moral dan etika. Nilai-nilai yang diperkuat melalui filsafat ilmu antara lain kejujuran, tanggung jawab, keadilan, demokrasi, dan toleransi. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memperkuat pendidikan, maka pendidikan yang bermakna juga memperkaya filsafat ilmu. Pendidikan menjadi laboratorium pemikiran filosofi. Praktik pendidikan menghasilkan berbagai pengalaman nyata yang menjadi bahan refleksi filsafat ilmu. Pendidikan mendorong lahirnya pemikiran baru, perubahan sosial, budaya, dan teknologi, menimbulkan persoalan pendidikan baru yang memperkuat kajian filsafat ilmu. Pendidikan juga menanamkan budaya berpikir kritis, diskusi, penelitian, dan kebebasan akademik akan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Filsafat ilmu juga disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji dan membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama yaitu ontologi, ekspologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat atau keberadaan sesuatu. Contohnya, jika manusia dipandang sebagai makhluk kreatif, maka pendidikan harus mengembangkan kreativitas bukan hanya hafalan. Epistemologi membahas sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Dalam dunia pendidikan seperti metode belajar, fungsinya menentukan strategi belajar yang efektif. Contohnya, metode pembelajaran berbasis proyek, lahir dari pemikiran epistemologis bahwa siswa belajar lebih baik melalui pengalaman langsung. Ada aksiologi, membahas nilai etika dan manfaat ilmu. Dalam bidang pendidikan yaitu nilai moral. Fungsi aksiologi menentukan nilai yang harus diajarkan. Contohnya, menggunakan teknologi digital dalam pendidikan harus tetap memperhatikan etika, karakter, dan kesehatan mental siswa. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam pendidikan kebijakan Merdeka Belajar, menekankan kebebasan berpikir, kreativitas siswa, dan pelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kebijakan ini dipengaruhi filsafat progresivisme yang memandang pendidikan harus membantu siswa berkembang sesuai proses dan pengalaman nyata. Dalam pengembangan kurikulum, disusun secara sembarangan tetapi berdasarkan pertimbangan filosofis. Contohnya, kurikulum yang menekankan pendidikan karakter, literasi digital, dan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, proses pembelajaran seperti diskusi kritis di kelas, pembelajaran reflektif, dan penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian pendidikan, filsafat ilmu membantu meneliti menentukan pendekatan penelitian, validitas data, dan metode analisis.
Penelitian tentang efektivitas media digital dilakukan melalui observasi, eksperimen, dan analisis data yang sistematis. Secara kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mencegah eksistensi pendidikan, memperkuat keilmiannya, dan memastikan pendidikan tetap berlandasan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, filsafat ilmu menjadi alat analisis yang membantu memecahkan berbagai persoalan pendidikan melalui pendekatan ontologis, ekspologis, dan aksiologis. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.